Halo Sobat Ekonomi, kamu pernah mikir nggak, kenapa harga bensin di seluruh SPBU hampir sama, tapi harga kopi di kafe bisa beda-beda banget? Nah, jawabannya ada di topik kita hari ini, pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Yuk, kita bahas biar makin paham dunia ekonomi nyata. Pertama-tama, dalam ekonomi, pasar bukan cuma tempat fisik seperti pasar tradisional. Ya, pasar adalah mekanisme di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk menentukan harga dan jumlah barang. Tapi, nggak semua pasar itu sama. Ada yang super kompetitif, ada juga yang dikuasai oleh sedikit pemain besar. Mari kita mulai dengan yang ideal. Pasar persaingan sempurna. Ini adalah jenis pasar di mana penjual dan pembelinya banyak banget, barangnya seragam, atau homogen, dan tidak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan harga. Harga sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya gampang ditemui, seperti pasar sayur di desa atau pasar beras. Ciri-cirinya jelas, banyak penjual dan pembeli, barang yang dijual identik, informasi harga transparan, dan gak ada hambatan buat masuk atau keluar pasar. Di sini, penjual hanyalah seorang price taker atau penerima harga. Artinya, kalau satu pedagang beras nekat menaikkan harga, pembeli akan langsung pindah ke pedagang lain. Jadi, nggak ada yang bisa seenaknya mengatur harga. Nah, kalau pasar persaingan sempurna itu ideal banget. Realitanya dunia ekonomi lebih sering didominasi oleh pasar tidak sempurna. Ini adalah kondisi di mana penjual atau pembeli bisa memengaruhi harga, karena jumlah mereka terbatas, atau struktur pasarnya tidak kompetitif. Ada beberapa jenisnya, yuk kita bedah satu persatu. Pertama, monopoli. Ini terjadi kalau hanya ada satu penjual tunggal di pasar. Karena nggak ada pesaing, dia bisa menentukan harga sesuka hatinya. Contoh klasiknya adalah PLN untuk listrik, atau PT KAI untuk kereta api di Indonesia. Ciri-cirinya, hanya satu produsen, barangnya tidak punya pengganti yang sepadan. Hambatannya sangat tinggi untuk pemain baru masuk. Dan penjualnya adalah price maker, alias penentu harga. Tapi, hati-hati, kalau tidak diatur pemerintah, monopoli bisa merugikan konsumen dengan harga yang terlalu tinggi. Selanjutnya, oligopoli. Ini terjadi kalau pasar dikuasai oleh beberapa penjual besar saja. Mereka biasanya saling mengawasi harga dan strategi satu sama lain. Contohnya gampang banget ditemukan. Industri otomotif seperti Toyota dan Honda, atau para operator seluler. Kalau satu perusahaan menaikkan harga, yang lain bisa jadi ikut-ikutan. Persaingannya jadi nggak sempurna, tapi juga nggak sepenuhnya monopoli. Lalu ada persaingan monopolistik. Ini adalah pasar dengan banyak penjual, tapi produk yang dijual dibeda-bedukan atau terdiferensiasi. Contohnya banyak banget, mulai dari kafe kopi, merek fashion, sampai restoran cepat saji. Di sini, harga bisa berbeda karena citra merek, kualitas, atau bahkan lokasi. Misalnya, kopi Starbucks versus kopi di warung biasa, sama-sama kopi, tapi pengalaman dan merek yang ditawarkan berbeda. Makanya harganya juga beda. Terakhir, ada monopsoni. Ini kebalikannya monopoli. Kalau monopoli penjualnya cuma satu, di monopsoni pembelinya yang cuma satu, tapi penjualnya banyak. Contohnya, sebuah pabrik besar yang menjadi satu-satunya pembeli hasil pertanian di suatu daerah. Karena pembelinya cuma dia punya kekuatan untuk menekan harga beli dari para petani. Kasihan ya para produsen kecilnya. Oke, kita rangkum biar makin jelas. Pasar persaingan sempurna punya banyak penjual dan pembeli dengan barang homogen, di mana harga ditentukan pasar, sedangkan pasar tidak sempurna bisa berupa monopoli dengan satu penjual, oligopoli dengan beberapa penjual besar, persaingan monopolistik dengan banyak penjual produk berbeda, dan monopsoni dengan satu pembeli. Intinya, semakin sedikit pesaing di pasar, semakin besar kekuatan perusahaan untuk mengatur harga. Nah, sekarang kamu sudah mengerti kan, kenapa dunia nyata jarang sekali punya pasar yang sempurna. Masing-masing struktur pasar ini punya kelebihan dan kekurangannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan seri kuliah ekonomi berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.